Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. SPBU di ruas Jalan Tol Trans Sumatera Bakahuni, Lampung Selatan terbakar akibat ditabrak truk. Penjamretan puluhan wanita pengemudi motor di Bandar Lampung ditembak kakinya. Gunung Anak Krakatau kembali menyemburkan abu vulkanik setinggi ratusan meter dan statusnya siaga level 3. Dua anak-anak bernama Dava dan Rifki berusia 12 tahun, warga Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, Jumat siang menjadi korban penjamretan ponsel. Keduanya dianiaya pelaku karena korban berteriak meminta pertolongan. Tadi ikut main game ya? Penjamretan terjadi saat kedua korban sedang bermain game di teras rumah. Dua pelaku yang datang dengan motor berboncengan awalnya berpura-pura menanyakan alamat. Saat lengah, keduanya merampas ponsel korban. Salah teriak dengan main-main game itu kan, nggak taunya pas saya keluar udah heboh lah di warga sekitar itu. HP-nya direbut dengan perampas HP itu. Sempat ngejar nggak kita Pak? Dari warga apa gimana? Pas lagi kumpul rame-rame saya sempat keluarin motor, saya mau nguber, cuma saya cari posisi kendaraannya, kata anak saya dengan yang temannya ini, motornya bit merah dan hitam. Langsung sambar. Penjamretan ponsel yang sedang dimainkan anak-anak juga terjadi pada 27 Mei 2022. Korban bernama Muhammad Afgan berusia 12 tahun, warga Kota Sepang, Kedaton, Bandar Lampung kritis saat mempertahankan ponselnya. Kalau Babin Kaptimas semalam, Korban ditikam dan ponselnya dirampas pelaku yang langsung kabur. Hingga Minggu siang, penjamret ponsel anak-anak di 2 TKP tersebut belum ditangkap polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Delapan tersangka dari 7 kasus ditangkap jajaran Satuan Reskrim dan Satuan Narkoba Polres Pesawaran. Para tersangka ditangkap saat digelar operasi sikat dan pengembangan operasi anti Krakatau 2022. 8 tersangka ditangkap karena menjual narkoba, mencabuli anak di bawah umur, membegal motor, mencuri motor, dan sapi. Tujuh kasus atau 7 perkara dengan jumlah tersangka 8 tersangka. Kemudian selain operasi sikat, kita juga Polres Pesawaran melaksanakan operasi imbangan kaitannya dengan kegiatan operasi narkoba. Kita mengungkap 2 kasus. Ini ada salah satu perkara itu melibatkan salah satu bandar di Teginenang, kemudian di Gedung Tatan ini dan di Parang Cermin. Polisi menerima penyerahan secara sukarela 4 senjata api rakitan jenis revolver lengkap dengan peluru dari pemiliknya. Senjata api itu berasal dari 3 kecamatan, Tegineneng, Gedung Tataan, dan Padang Cermin. Pemiliknya yang dibebaskan dari hukuman mengaku senjata api itu untuk berjaga dari hewan liar. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Demam berdarah atau DBD di Bandar Lampung tinggi. Pada bulan Juni hingga pekan ketiga, 64 warga dirawat ke rumah sakit karena demam berdarah. Para pasien umumnya remaja dan orang dewasa.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bandar Lampung, Desti Mega Putri mengatakan, tingginya kasus demam berdarah karena pada tahun ini curah hujan tinggi. Belum ada musim kemarau pada tahun ini. Dinas Kesehatan Bandar Lampung mencatat, setengah tahun ini terdapat 868 kasus DBD. 2 pasien diantaranya meninggal dunia. Jumlah itu naik drastis dibanding setahun lalu, yakni 571 kasus. Pada tahun ini, kasus DBD tertinggi terjadi pada bulan Januari yang mencapai 217 kasus. Ini kasusnya sudah 868 dari Januari, dari 1 Januari sampai dengan tanggal 17 Juni. Nah, tetapi kasus untuk bulan Juni ini dibanding kasus bulan Januari sudah menurun. Jadi kalau kita lihat trennya ini memang paling tinggi di Januari, kemudian Februari turun, Maret turun, April turun, Mei turun, dan Juni kita harapkan juga akan terus menurun. Di Bandar Lampung terdapat 3 kecamatan endemik DBD, yakni Rajabasa, Kemiling, dan Sukarame. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dan membuang genangan air hujan di lingkungan rumah karena akan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Mendekati Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga bahan pokok naik dan belum bisa dikendalikan pemerintah. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung Jumat siang di kantornya. Harga cabai masih bertahan Rp80.000 per kilogram dan bawang merah Rp50.000 per kilogram. Harga tersebut telah terjadi hampir 1 bulan. Kenaikan harga karena pasokan dari Pulau Jawa menurun drastis akibat petani gagal panen dampak cuaca buruk. Kenaikan harga telur dan daging ayam juga sulit dikendalikan pemerintah. Penyebab utamanya karena pemerintah pusat tidak bisa mengendalikan harga pakan. Kita sudah monitor, ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, terutama telur sampai bawang merah ya. Ada banyak penyebabnya, kalau telur itu harga pakannya naik, kalau bawang itu karena di sumber asalnya bermasalah, banjir, hujan itu sehingga paling terlambat, jadi bawang tinggal harga bawang naik. Harga telur di pasar Bandar Lampung masih bertahan Rp28.000 per kilogram. Harga ayam potong minggu pagi terpantau naik rata-rata Rp3.000 per ekor tanpa jeroan. Ayam potong ukuran sedang dijual Rp38.000 per ekor dan Rp45.000 per ekor untuk ukuran besar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.